Saya hanya mau menyampaikan kepada adik-adik saya yang sedang belajar di Pondok Pesantren Asidikiyah. Ayo kalian itu lebih beruntung dan sangat menjadi orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RTV kembali mengudara kali ini. Lokasinya yang biasanya kami melaksanakan siaran di kantor RTV. Alhamdulillah, kesempatan yang luar biasa. Hari ini RTV mengudara di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, tepatnya di kantor Lajisnu lantai 2. Di depan saya ada alumni Asidikiyah yang sepak terjangnya di kepengurusan NU, sepak terjangnya tidak bisa diragukan lagi. Assalamualaikum Kak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kak Wahid? Alhamdulillah sehat. Ini Mari TV mungkin sama bahagia bisa meluangkan waktu untuk Mari TV. Bicara soal kiprah Kak Wahid di dunia organisasi NU, tepatnya di lembaga penanggulangan bencana ya. Bagaimana Kak Wahid? Ya, terima kasih pemirsa Mari TV bahwa sejak di pesantren di Asidikiyah kami sudah diajari oleh Abah. Dulu kita mondok di tahun 90-an itu masih selalu banjir. Jadi kalau udah musim hujan datang pasti kita mengungsi. Dan dulu sering sekali kita mondok itu sekolahnya di lapangan. Kita dirikan tenda. Pengajaran seperti itu membuat kita kuat karena memang di Jakarta waktu itu tahu sendiri pondok pesantren kita juga dikelilingi rawa dan memang Asidikiyah itu mewah saat itu, mepet sawah. Sehingga santrinya selalu dididik oleh Abah itu kemandirian. Kami dari jauh, dari Lampung, dari Sumatera, udah dipasrahin ke pesantren, ditinggal udah. Nah dari situ terus dididik untuk mandiri, dilanjut. Ada program NU di Asidikiyah. Waktu itu masih CBDRM, Community Based Disaster Management, pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Nah jadi itu, setelah itu kita program dengan Australia 5 tahun. Nah dari situ kita sudah berkecimpung di penanggulangan bencana. Artinya sejak ini untuk menanggulangi bencana di dalam pesantren juga sudah mengalami ya? Nah, Asidikiyah itu bagian dari pilot project di 3 wilayah. Ada di Jawa Timur itu Nurul Islam Jember, Jawa Tengah itu ada di Magelang, satu lagi di Asidikiyah. Alhamdulillah waktu itu Asidikiyah terpilih menjadi pilot karena Jakarta itu hampir tiap tahun waktu itu banjir. Nah ini di dalam pesantren juga ada kita. Oh, itu pilotnya soal banjir? Soal kita ancaman banjir. Tapi untuk penanggulangannya ya? Ya, untuk penanggulangan dan juga kesiapsiagaan. Maka NU dengan pesantren itu kan tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang memang basically pengurus NU juga banyak alumni pesantren, dan pesantren itu pendidikan yang mendidik karakter untuk menjadi pengurus atau NU yang militan. Artinya seyogianya santri dimanapun dimanapun berada itu sudah bisa menanggulangi bencana. Seharusnya bisa, karena dari kebencanaan itu adalah yang paling utama diri kita. Bagaimana kita menolong orang, bagaimana kita tahu kebutuhan orang, itu semua bagaimana kita bisa kesiapsiagaan pada diri kita sendiri. Cerita banyak sekali kisah-kisah yang di alam Al-Quran maupun konteks hadis, semuanya itu mengacu bagaimana kita bisa kesiapsiagaan. Dalam arti jangan sampai kita masuk kurang waktu. Artinya, kita pembelajaran bahwa kesiapsiagaan itu penting. Nah semuanya itu yang membutuhkan ada ilmu. Nah, makanya ilmu kebencanaan dan ilmu santri sangat lokal. Beda dengan penanganan banjir kita di Jakarta dengan banjir di tempat lain.
sama dengan pesantren di Jakarta yang disamakan dengan pesantren di daerah. Tentu modelnya akan berbeda. Nah, kita bicara NU ya. Pak Kawal ini kan berkecimpung di dunia di organisasi NU itu mulai kapan sih? Saya dari Jakarta Barat itu di 2005 ya. Itu sudah di NU Jakarta Barat. Meskipun masih waktu itu sebagai tadi community based research manajemen penanganan bencana di Jakarta Barat. Jadi dari 2000, namun darah NU itu dari semenjak lahir. Karena saya sekolah dari Madrasah Ibtidaiyah NU. MTS-nya pun saya NU di Lampung. Dilanjut dari hasil. Nah, untuk dari 2005 itu perjalanan karir dari dari LPBI atau dari sebelum LPBI lahir, terus ke LPBI, terus kita di Jakarta waktu itu sampai jadi sekretaris LPBI DKI. Pada fase selanjutnya saya di PBNU itu di direktur tanggap darurat, dan sekarang juga dipercaya di lembaga penanganan bencana di DKI Ketua, dan juga terakhir ini di menemani alumni Ahmad Sudrajat, alumni pertama Sidikiah, dan menjadi wakil di Majlis. Perjalanan panjang ini ada nggak sih sedikit connection? Ya, tentu kita sebagai tadi yang saya sampaikan bahwa karakter didikan Sidikiah itu memang bisa diterima di mana saja dan kuat ditempatkan. Kalau di PB memang banyak sekali mitra sahabat-sahabat kita yang sebelumnya ada Mbak sendiri, terus Pak Tahir, sekarang ada Kiai Jepun di Suriah, ada Dr. Kiai Haji Marsudi Syuhud itu di ketua PBNU, dan sebelumnya juga Sekjen, ada Ahmad Sudrajat, banyak sekali. Dan di cabang-cabang di seluruh Indonesia juga termasuk sahabat-sahabat kita alumni itu juga banyak sekali yang menjadi pengurus NU. Seperti PB di Palembang, Gus Hasan ketua wilayah di Jawa Barat, ada juga di Papua, di Kalimantan. Sekarang bicara Sidikiah bisa bekerja sama dengan LPB, bekerja sama dengan PBNU, apa nih ajakannya? Kan udah dibuka link ya, sudah lama, termasuk semenjak kita alumni pertama ke Ajat itu sudah diantaranya mengajak para alumni untuk bisa berkompetensi dan kompetisi di beasiswa. Di antaranya banyak sekali alumni kita yang mendapatkan beasiswa ke dalam maupun luar negeri melalui PBNU. Apalagi kan ditambah dengan kotanya dengan adanya Ajat. Kedua, dalam aksi kemanusiaan kita galang donasi juga. Waktu itu Sidikiah juga memberikan donasi melalui kita NU Peduli untuk pembangunan hunian sementara di Lombok dan juga Palu, itu melalui kami juga. Banyak sekali, dan termasuk banjir di Jakarta segala macam. Banyak yang terakhir di Banten ya, kita juga kerjasama dengan Sidikiah, dan ini melalui Ikhlas juga kita kerjasama bareng-bareng, kita turun di penanganan gempa, tsunami dan banjir di Banten. Artinya bahwa kesempatan untuk alumni Sidikiah berkolaborasi atau di NU, di Ikhlas, di koperasi itu gimana? Ya, sangat terbuka. Karena gini, pesen orang tua kita, kiai kita itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ada manfaat. Memang ilmu nggak perlu banyak-banyak, syukur banyak manfaat. Tapi kan sedikit ilmu, tapi itu manfaat akan lebih baik. Memang lebih baik lagi ilmunya banyak, manfaat. Nah ini yang selalu dididik oleh beliau, bahwa saat nanti kamu keluar, jangan semuanya jadi kiai, jangan semuanya jadi ustaz.
be yourself. Jadilah dirimu sendiri, apapun yang bisa mewarnai. Nah, saya pribadi mengambil jalur itu. Saya bukan pendaki yang orator, walaupun dulu pernah ceramah di mana-mana, tapi saya mundur untuk bagaimana dakwah saya bilhal aja, bukan bilisan. Termasuk kita ke Rohingya, ke sana juga saya sempatkan untuk memberikan pesan kepada santri aslinya saat waktu saya di sana, live langsung di sana, untuk bagaimana betapa bangganya menjadi santri dan betapa untungnya menjadi santri. Mungkin saat sekarang santri merasa jauh dari orang tua segala macam, tapi apa yang terjadi di pengungsian itu pembelajaran baik. Artinya gini, harus disyukuri, meskipun santri kalian jauh dari orang tua, dari keluarga, tapi itu dalam konteks penempatan kawah Chandra di Duka untuk pembelajaran. Terima kasih atas waktunya Kak Wahid, kepada redaksi Mari TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di kamp pengungsian Rohingya di daerah Cox's Bazar, Bangladesh. Saya hanya mau menyampaikan kepada adik-adik saya yang sedang belajar di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, ayo kalian itu lebih beruntung dan sangat menjadi orang yang beruntung ketimbang saudara-saudara kita. Ini kondisi campnya, setiap hari mereka seperti ini. Dalam satu camp bisa 10, ada yang tadi kita temukan 10, ada yang 20. Untuk para santri, kenapa kalian harus giat, harus lebih daripada sebelumnya? Karena kalian adalah masa depan bangsa dan masa depan agama. Kalian beruntung karena hidup di negara yang aman, negara yang makmur, tak kurang apapun, sehingga kalian mampu berpuasa Senin dan Kamis di pesantren dan juga puasa Daud. Namun puasa kalian diawali dengan sahur, ditutup dengan buka. Anak-anak di sini selalu berpuasa tanpa sahur dan nggak tahu kapan mereka akan berbuka. Kenapa? Karena tidak ada yang dimakan. Untuk itu, harapan saya sebagai alumni Pondok Pesantren As-Siddiqiyah kepada kalian, semangatlah belajar, ikuti nasihat guru, kiai, ustadz, dan orang tua kalian. Salam takdim saya kepada Hadratus Syekh Al-Hajj Dr. Nur Muhammad Iskandar SI beserta Ibu Nur Jajilah dan semua keluarganya. Salam dari Bangladesh, Muhammad Wahib, alumni 93. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.